Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Margareta Wulandari Host dengan NBI 14-12-19. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai analitik hierarki proses atau AHP. Yang pertama itu penentuan proyek penelitiannya, di mana ini ada beberapa faktor, ada 4 faktor, dan ada 6, masing-masing faktor itu memiliki 6 kriteria dan 6 simbolnya. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, kriteria utamanya keberlanjutan sumber daya, efek terhadap kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, edukasi kesadaran lingkungan, terus ada peraturan lingkungan yang relevan, begitu juga dengan teknologi, ada beberapa kriteria utama, dan sosial budaya, dan juga ada hubungan regulasi. Terusnya itu ada penyelesaian utama, bisa dilihat ini adalah diagram hierarki penentuan prioritasnya. Yang pertama itu untuk simbolnya lingkungan, simbol lingkungan itu E, E1, E2, dan juga untuk teknologi ada Q1, Q2, Q3, dan sosial budaya itu simbolnya itu L, dan hukum dan regulasi itu simbolnya S. Dan di sini penyelesaian masalah itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu membuat diagram yang seperti yang tadi saya tunjukkan. Yang kedua itu ini membuat angket untuk mendapat nilai relatif tingkat preferensi. Yang kedua itu membuat angket mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi. Yang ketiga itu matriks awal faktor ekonomi, matriks awal yang ada lingkungan, teknologi, sosial budaya, dan yang terakhir terus ada perhitungan total priority value atau total nilai prioritas, dan ke E itu peringkat TPV, faktor faktor dari lingkungan, teknologi, dan lainnya, terus seluruh faktor, terus peringkat prioritas utama, dan kesimpulannya. Yang pertama ini membuat angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi. Sini kita menuliskan faktor-faktornya dan juga simbol yang dibuat untuk lingkungan, terus ada teknologi, terus ada sosial budaya, dan juga hukum dan regulasi. Bisa dilihat untuk tabel yang pertama ini, angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi ditinjau dari faktor lingkungan. Yang pertama itu perbandingan dengan kriteria utama. Perbandingannya itu dari E1 dengan E2, E1, E3, E1, E4, perbandingan E1, E5, dan juga di sini ada sebagai seperti kuesioner. Ini nilai relatif tingkat preferensinya. Pertama ada sangat lemah, lemah, cukup lemah, sama, terus cukup kuat, kuat, sangat kuat, ekstrim, dan sangat ekstrim. Bisa dilihat untuk perbandingan antara E1 dan E2 itu nilainya itu sama, dan untuk perbandingan E1 dan E3 itu dia kuat, dan juga perbandingan E1 dan E1, E4 itu ekstrim, dan seterusnya. Terus yang kedua, untuk tabel yang kedua ini matriks awal faktor lingkungannya. Ini didapat dari tabel yang pertama, seperti yang tadi itu E1 ke E1 ke E2 ada 4. Ini nilai relatif preferensinya. Terus untuk E1 ke E3 itu 6, yang dimana itu kuat, dan juga untuk E1 ke E3 itu 6, dimana itu ekstrim, dan seterusnya. Dan tabel yang ketiga itu perhitungan total priority value untuk faktor lingkungan. Ini didapat dari dari sini, dari
eh, nilai total dari S1 ini dibagi sama, oh enggak, dari E1 ini dibagi sama nilai total kolomnya. Begitu juga E2 dibagi sama nilai total, total kolom E2, terus untuk E3 dibagi sama nilai total kolomnya. Terus, dan seterusnya untuk nilai total barisnya ini didapat dari hasil ini semuanya. Baik, untuk nilai total barisnya itu didapat dari E1, nilai total baris E1, terus dibuat rata-rata dan tingkatnya, di mana yang paling tinggi. Dan untuk tabel yang keempat, itu eh, ditaruh juga faktor-faktor lingkungannya seperti keberlanjutan sumber daya, terus yang kedua peraturan lingkungan yang relevan, efek terhadap kesehatan lingkungan, pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, terus edukasi kesadaran lingkungan. Untuk simbolnya E1, eh, simbolnya E6, E2, E3, E4, dan E5. Terus dan rata-ratanya dapat dari yang tadi, terus dibuat peringkatnya dari yang pertama sampai yang keenam. Terus ini yang kedua itu bisa dilihat tabel angket untuk nilai relatif preferensi dari faktor teknologi sama seperti tadi, dibuat perbandingan dengan kriteria utamanya, dapat dari nilai relatif tingkat preferensinya, terus di dibuat matriks awal faktor teknologi di eh, dari kolom yang pertama, dari tabel yang pertama, terus terus nanti dijumlahkan nilai kolomnya, dan untuk tabel yang ketiga, total prioritas value-nya itu didapat dari ini. Dan untuk yang kedua itu tabel matriks awal faktor teknologi itu didapat dari yang sudah dijelaskan. Terus untuk TPV-nya sama seperti dari faktor lingkungan tadi, didapat dari ini, didapat dari eh, Q1 dibagi sama nilai total kolomnya. Terus nilai total baris ini didapat dari Q1 barisnya, tapi Q1 baris Q1 semuanya, terus dirata-ratakan dan langsung diperingkatkan. Itu juga dengan ini dibuat peringkat, diambil dari faktornya, terus ada simbol dan rata-rata yang dari perhitungan tadi di tabel yang ketiga, terus dibuat peringkat. Terus ini untuk faktor sosial dan budayanya, sama seperti tadi dibuat perbandingan dengan kriteria utama, terus eh, nilai relatif tingkat preferensinya, terus ini di matriks faktor sosial budaya, terus dibuat matriks, terus di jumlah nilai kolomnya, terus untuk perhitungan total TPV-nya dapat dari L1 itu didapat dari eh, L1 dari eh, baris pertama L1, terus dibagi sama nilai total kolomnya. Terus nilai total barisnya dijumlah, terus dirata-ratakan dan dibuat peringkat. Terus peringkat TPV faktor sosial budaya itu bisa dilihat untuk peringkat yang pertama itu didapat dari inovasi dan adaptasi teknologi lingkungan, teknologi baru, terus peringkat kedua efisiensi teknologi, terus yang ketiga itu dukungan teknis otomatis, yang ketiga itu dukungan teknis, terus yang keempat otomatis dan digitalisasi, yang kelima itu pemeliharaan teknologi, terus yang keenam keamanan data dan informasinya. Terus di sini yang keempat itu, faktor keempat itu faktor hukum dan regulasi, sama seperti tadi dibuat perbandingan utama, terus dibuat matriks,
dan total perhitungan TPV-nya dihitung, nilai total barisnya, terus rata-ratanya, dan dibuat peringkat. Dan ini peringkatnya dari yang pertama dan yang kedua didapat. Yang pertama itu dari faktor teknologi itu yang pertama pemberdayaan komunitas lokal, terus yang kedua itu partisipasi masyarakat, yang ketiga kepuasan stakeholder, terus yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima pelestarian nilai budaya, yang keenam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Terus kesimpulannya, yang terakhir itu ada kesimpulan dari faktor lingkungan, faktor budaya, dan sosial teknologi dan hukum regulasi. Ini ada simbolnya, terus TPV-nya atau perhitungan TPV dibuat dari rata-rata, terus dibuat tingkatnya, yang pertama sampai yang keenam. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih banyak.